gitu ya. Nah, maka dimaksimalkan ya supaya kita dimirip-miripkan ya dengan orang Arab, supaya lebih enak terdengarnya. Nah, dan kemudian yang menjadi modal ya untuk fasihnya bacaan Al-Qur'an, nah, fasih bacaan Al-Qur'an harus yang pertama terpenuhi makhraj ya, tepat dalam makhrajnya. Yang disebut dengan makhraj ini adalah tempat keluarnya huruf ya. Nah, tempat keluarnya huruf dan juga syarat yang keduanya harus memenuhi sifat-sifat dari huruf tersebut. Nah, jadi ini sudah ada di dalam pembahasan kita di awal dalam penjelasannya bahwa yang disebut dengan tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf ya. Mentajwidkan huruf-huruf dan juga mengenal tempat-tempat berhenti. Dan dalam definisi tajwid itu sendiri adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya serta memenuhi hak dan mustahak ya. Nah, jadi untuk bacaan itu menjadi tajwid bagus ya, benar. Nah, maka makhrajnya harus dipenuhi dan juga hak-haknya harus dipenuhi. Yang disebut hak itu adalah sifat-sifat yang melekat kepada huruf. Nah, sedangkan kalau mustahab berarti ketika satu huruf bertemu huruf yang lain, ya, sehingga terjadi hukum misalkan seperti idgham, ikhfa, iqlab, dan lain-lain. Nah, jadi dua-duanya ini harus jalan. Nah, betul dalam makhrajnya saja itu belum cukup. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi sifatnya tidak terpenuhi, jadi membacanya masih keliru. Nah, misalkan, ketika kita mengucapkan salah satu huruf ya qaf misalkan, nah, sudah betul makhrajnya, tapi sifatnya belum dipenuhi. Akhirnya membaca menjadi iqra, iqra. Nah, jadi sifat qalqalahnya tidak dipenuhi. Atau misalkan huruf-huruf yang lain, ya betul dalam makhrajnya, tetapi ternyata dalam sifatnya belum dipenuhi. Maka ini adalah satu paket ya, baik makhraj ataupun sifat. Dan yang harus dipahami lagi, ketika kita mempelajari makhrijul huruf, nah ini sebetulnya masih seputar tempatnya saja ya, masih tempat keluarnya saja. Belum nanti menjelaskan bagaimana huruf tersebut dikeluarkan dari tempatnya. Nah, makanya makhraj ini belum menjelaskan tentang suara dari masing-masing huruf ya. Nah, hanya mengetahui tempatnya saja. Nah, lebih jelasnya kita akan uh, pelajari terlebih dahulu ya, di mana makhrijul huruf itu pada dasarnya secara umum ada 5 bagian atau 5 tempat ya dari anggota tubuh kita gitu. Nah, yang pertama adalah al-jauf atau rongga mulut. Nah, yang keduanya adalah al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiganya adalah al-lisan ya atau lidah. Nah, yang keempatnya ada asyafatan atau asyafatain, yaitu kedua bibir. Nah, dan yang kelima ada al-khayshum, nah, rongga hidung. Nah, untuk al-jauf sendiri, nah ini kita sudah pelajari secara prakteknya itu di bahasan mad. Nah, karena huruf-huruf yang termasuk huruf al-jauf ini adalah huruf-huruf yang merupakan huruf mad ya. Jadi bunyi mad ya, seperti alif ya sukun dan waw sukun. Nah, jadi ketika kita mengucapkan a, i, u ya, itu semuanya keluar dari mulut. Nah, itulah huruf-huruf yang keluar dari al-jauf. Dan yang kelima al-khaisum itu juga sama, sudah kita pelajari secara prakteknya ketika mempelajari konsistensi gunnah ya. Nah, jadi karena al-khaisum ini yang keluarnya adalah huruf-huruf gunnah ya. Nah, jadi huruf-huruf gunnah. Nah, seperti nun tasydid ya, mim tasydid, kemudian nun sukun atau tanwin bertemu selain a, ha, kha, ra, mim sukun bertemu mim dan ba ya. Nah, itu huruf-huruf dari al-khayshum yang keluar dari rongga hidung. Nah, jadi al-jauf dan al-khayshum ini adalah penentu nanti suara keluar untuk terakhir kalinya ya. Nah, jadi ketika misalkan suara atau huruf-huruf ini harusnya keluar dari rongga mulut, maka jangan sampai lari ke rongga hidung. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika misalkan huruf-huruf ini harus keluar dari rongga hidung, ya jangan sampai dia malah larinya ke rongga mulut. Nah, misalkan ketika kita membaca kalimat isti'azah dan juga basmalah. Nah, yang harus keluar dari al-jauf ya, terutama di bagian akhirnya. Nah, misalkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini rajim. Nah, jadi jangan sampai
ketika menyebutkan ar-rajim itu, nah malah larinya ke hidung. Syaitanir rajim, ya, jim. Nah, untuk membedakannya, nah jadi kalau masih ingat, kita bisa cek nah bacaan kita sendiri apakah sudah sesuai ke al-jauf atau ke al-khayshum, nah dengan cara menutup hidung. Nah, jadi kalau hidung ditutup, suara tidak keluar, nah itu menandakan apa yang kita ucapkan itu keluar dari hidung, ya. Misalkan jim, jim. Nah, jadi suaranya tidak begitu keluar, nah berarti kita membaca dari hidung dan itu keliru. Harusnya dari mulut. Nirojim, ya. Nirojim. Nah, jadi tidak berpengaruh hidung mau ditutup ataupun tidak, suara tetap keluar. Nah, begitu pula bunyi-bunyi yang keluar dari al-khayshum atau rongga hidung jangan sampai keluar di al-jauf, ya, seperti bacaan-bacaan gunnah. Nah, contoh di kalimat faman ya'mal, faman ya'mal, faman ya'mal. Nah, jadi jangan dibaca faman ya'mal. Nah, bedanya kalau yang pertama tadi dari hidung faman, ya. Jadi kalau hidung kita ditutup, nah maka suara tidak akan keluar. Nah, kalau suara masih keluar berarti dia masih di mulut, ya, masih di al-jauf dan itu kesalahan, ya. Nah, faman ya'mal, ya, Nah, jadi ketika hidung ditutup suara masih keluar, nah itu berarti dia menandakan ayat tersebut kita baca dari al-jauf. Nah, maka ini kembali harus disesuaikan mana yang termasuk al-jauf, mana yang termasuk al-khayshum. Huruf-huruf al-jauf adalah semua huruf mad dan huruf-huruf vokal pada umumnya. Nah, sedangkan al-khayshum itu adalah huruf-huruf yang dibaca gunnah, ya. Nah, maka untuk huruf-huruf yang lain dia akan masuk ke 3 makhraj yang lainnya. Nah, dari mulai al-halqu, al-lisan dan asy-syafatan, ya. Nah, al-halqu, al-lisan dan asy-syafatan. Nah, jadi untuk menghafalnya, nah yang pertama nanti kita pelajari satu persatu dulu, baru nanti terakhir kita rangkaikan dalam sebuah lagu, ya, supaya akan lebih mudah nah untuk dihafal. Nah, sebagaimana kan tagline kita, ya, tahsin mudah dan menyenangkan. Nah, jadi insya Allah belajar tahsinnya itu tidak sulit, ya, tidak menyulitkan. Nah, kemudian, nah yang pertama tadi al-jauf sudah, ya. Nah, itu semua huruf vokal dan juga huruf-huruf mad. Nah, kemudian yang kedua ada al-halqu atau tenggorokan. Nah, jadi tenggorokan ini nanti ada 3 bagian, ada 3 tempat, ya. Ada 3 tempat, nah dibagi 3. Nah, ini tenggorokan. Yang pertama adalah aqsa, ya, bagian pangkalnya. Nah, kalau disatukan berarti jadi aqsal halqi nanti, aqsal halqi di tenggorokan bagian bawah, ya, atau pangkal tenggorokan. Kemudian ada bagian tengah, wastul halqi, tenggorokan bagian tengah. Nah, kemudian ada tenggorokan terdekat atau kita sebut biar gampang tenggorokan bagian atas, ya, adnal halqi. Nah, jadi tenggorokan sekali lagi ada 3 tempat. Nah, ada aqsal halqi, kemudian wasul halqi dan juga adnal halqi, ya. Aqsa, wastu dan adna. Nah, supaya lebih mudah kita pakai bahasa Indonesianya saja dulu. Pangkal tenggorokan, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian atas, ya. Nah, supaya lebih gampang. Sekali lagi, pangkal tenggorokan, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Nah, masing-masing tempat ini memiliki 2 huruf, ya. Nah, jadi secara keseluruhan huruf-huruf di tenggorokan ini ada 6, ya. Ada 6 dan ini ke-6 huruf ini semua yang masuk ke dalam bacaan izhar, ya, jelas. Makanya disebut izhar halqi. Nah, jadi karena huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan. Nah, apa saja hurufnya? Yang pertama, tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dengan h, ya. Hamzah dengan h. Nah, nanti supaya mudah untuk menghafal, kita bikin saja langsung dengan harokat fathah, ya. Aha. Nah, itu kunci untuk menghafalnya. Tapi nama hurufnya tetap harus di ketahui, ya, sebelum dia menerima harokat, ya. Hamzah dengan h. Sekali lagi, pangkal tenggorokan, nah, aha. Kemudian tenggorokan bagian tengah itu ada huruf ain dengan ha. Nah, ain dengan ha. Nah, nanti kita sebutnya sama, ya, dengan harokat fathah supaya lebih mudah. A, ha. A, ha.
Nah, jadi bedakan antara ha yang ini dengan ha ya, yang di tengah. Kemudian yang ketiga, di adnal halqi atau tenggorokan bagian atas ada huruf kha dengan ghain. Nah, kita sebut dengan harakat fathah biar lebih mudah. Jadi kha dha ya. Sekali lagi dari bawah, pangkal tenggorokan aha, tenggorokan bagian tengah aha, tenggorokan bagian atas kha dha. Nah, boleh sambil diikuti ya, sekalipun nanti tidak menyalakan mic. Nah, sambil diikuti supaya nanti lebih cepat hafalnya insyaallah ya. Nah, jadi sekali lagi pangkal tenggorokan aha, tenggorokan bagian tengah aha, tenggorokan bagian atas kha dha. Sekali lagi pangkal tenggorokan aha, tenggorokan bagian tengah aha, tenggorokan bagian atas aha. Jadi nanti ini urutannya kalau bisa berurutan supaya nanti ketika kita hafalkan dengan sebuah lirik ya atau lagu, nah itu enak juga berurutan. Jadi pangkal, tengah, dan juga bagian atas. Nah, kemudian dari segi penjelasan dulu yang beberapa saja ya, nah yang cukup penting, yang sering terjadi kesalahan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu. Yang pertama adalah huruf H dulu. Ya. Nah, huruf H. Ini yang harus kita pahami bahwa ketika huruf H ini adalah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Nah, jadi jangan sampai ketika mengucapkan huruf H ini, nah dia jadi terlalu bawah ya. Nah, jadi ke arah dada nantinya. Nah, menjadi H, H gitu. H. Nah, padahal H yang ini penyebutannya seperti H biasa ya dalam keseharian kita. Nah, kita bilang misalkan harimau, bahaya. Nah, jadi penyebutannya H itu normal ya atau penyebutan H yang memang itu sudah umum. H. Jadi bukan H ya, tidak ditekan di dada, bukan H. Nah, jadi ketika membaca di surah Al-Fatihah masih ada beberapa misalkan yang membaca ihdinas siratal mustaqim ya. Ihdina padahal harusnya biasa saja ihdinas siratal mustaqim. Nah, apalagi ketika diwasal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdinas bukan nuhdinas siratal tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdinas siratal mustaqim. Nah, jadi pembacaan haknya itu hak yang umum ya. Jadi tidak terlalu dibuat-buat, tidak terlalu ditekan juga. Karena tadi makhrajnya dia dari tenggorokan ya, bukan dari dada ya, bukan dari dada. Nah, kemudian yang kedua, nah yang sering ya terjadi kesalahan dalam pengucapan juga secara umumnya, nah itu ada di huruf ain. Nah, di mana huruf ain ini masih ya tidak sedikit banyak yang membacanya malah lari ke hidung. Nah, jadi ngirung lah kalau bahasa Sundanya jadi ngirung ya. Nah, jadi padahal ditekannya bukan di hidung. Suaranya tetap keluar dari mulut nanti kalau dia vokal ya. Misalkan tetap keluar dari mulut namun penekanannya harusnya ada di tenggorokan bagian tengah. Nah, jadi sebetulnya bacaan ain ini ya ringan saja. Ya. Da'a. Yauma yuda'auna ila nari jahannam da'a. Ya, da'a. Nah, jadi ringan, tidak terlalu misalkan yud'auna ya, enggak terlalu ditekan. Nah, jadi pengucapannya cenderung ringan. Nah, lebih ditekankan di tenggorokan bagian tengahnya. Nah, kemudian huruf H yang sering tertukar dengan huruf H tadi. Nah, jadi huruf H ini selain kita fokus kepada makhrajnya ya. Jadi di tenggorokan bagian tengah. Nah, yang membedakan dengan huruf H yang ada di pangkal tenggorokan. Nah, kalau huruf H pada saat dia berharokat, fathah, kasrah ataupun dhammah, maka akan lebih dulu keluar udara dibandingkan suaranya. H ya. H. H. Jadi kalau diperlambat H. H. Nah, jadi ada aliran dulu udara baru nanti suaranya mengikuti H. Nah, kalau bersukun berarti kebalikannya. Udaranya nanti belakangan. Ya. Ahsani taqwim ya. Ahsani.
Jadi bukan ahsani. Kalau berharokat tadi ha, alhamdu, alhamdu, ya, bukan alhamdu. Nah, jadi ketika sudah berubah makhraj itu akan berubah makna ya. Nah, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang berubahnya huruf ternyata bisa mengubah makna yang sangat jauh dan itu berbahaya ya. Nah, kemudian huruf berikutnya di huruf kha dan juga ghain ya. Nah, kalau tadi kan huruf hamzah insyaallah ini paling tidak ada masalah ya. Nah, cukup nanti ditekan saja ketika dia bersukun mu'minun, bukan dialirkan. Nah, lebih dijelaskan nanti pada saat sifatul huruf. Tapi rata-rata bilang a itu ya bisa. Nah, kemudian huruf kha dan ghain. Nah, yang harus diperhatikan dalam huruf kha ini adalah dia harus ada dengkuran ya. Nah, harus ada dengkuran kha. Nah, jangan misalkan seperti ho ya, bukan ho atau ha, ha. Nah, tapi harus ada dengkuran menjadi kha. Nah, kha, kha. Nah, kalau latihan huruf kha itu insya Allah paling mudah. Nah, cukup dengan tidur saja. Kha, itu kha, kha, natural. Nah, kemudian huruf ghainnya. Nah, ini huruf ghain ini yang harus dipahami adalah berbeda dengan huruf G ya di dalam huruf Latin. Jadi huruf ghain ini tidak sama dengan huruf G. Jadi bukan kita bilang go, gi, gu ya, bukan go, gi, gu. Nah, tapi dia agak tebal, tebal tapi lembut ya. Ri, ru, ri, ru ya. Nalog misalkan ya, nalog, badog. Ini bukan bedog, bedog. Nah, jadi dia lebih lembut, nah tetapi agak tebal juga. Nah, jadi tadi ya beberapa huruf di tenggorokan, nah itu yang kemudian harus kita pahami dalam pengucapannya. Nah, sekalipun ini baru makhraj belum ke sifat, nah, tapi dibahas terlebih dahulu apa-apa saja yang sering terjadi kesalahan di huruf-huruf tertentu ya. Nah, tapi untuk mengapa tadi ingat urutannya, tenggorokan ada 3, pangkal tenggorokan, aha, tenggorokan bagian tengah, aha, tenggorokan bagian atas, kha, ra. Nah, baru kemudian kita lanjut ke makhraj yang ketiga yaitu al-lisan atau lidah ya. Nah, lisan atau lidah. Nah, di mana lidah ini nanti untuk awalannya kita samakan dengan tenggorokan. Nah, jadi ada aqsa, wastu dan adna ya, ada pangkal lidah, lidah bagian tengah dan lidah terdekat. Nah, jadi yang nanti masuk ke dalam aqsa itu misalkan kalau ini posisi lidah ya. Nah, biar kelihatan. Nah, jadi kalau ini misalkan posisi lidah, nah, jadi pangkal lidah kita ini lidah paling belakang misalkan ya. Nah, lidah bagian belakang, ini lidah bagian tengah. Nah, di sini adna lisan. Nah, yaitu lidah terdekat atau lidah terdepan. Nah, sebelum nanti ke ujung. Nah, kalau ujung lidah nanti sebelah sini. Nah, adna lisan sebelah sini. Nah, kalau aqsa nanti di sini ya. Nah, jadi ada aqsa, wastu, adna. Pangkal tenggorokan, tenggorokan bagian tengah dan tenggorokan paling depan. Ya lagi, pangkal tenggorokan, ya tenggorokan bagian tengah dan tenggorokan. Ulangi, afwan. Lidah ya, pangkal lidah, lidah bagian tengah dan juga lidah bagian depan. Nah, jadi sekali lagi pangkal lidah, lidah bagian tengah dan lidah bagian depan. Nah, untuk pangkal lidah di sini ada huruf qaf dengan kaf. Nah, sekali lagi kita berikan fathah saja ya supaya mudah, qa dengan kaf. Nah, cuma yang harus dipahami juga huruf qaf dengan kaf ini dia bukan di satu titik ya, tapi berdekatan. Jadi yang paling belakang sekali itu ada huruf qaf. Nah, di depan huruf qaf sedikit ada huruf kaf. Nah, jadi kalau kita bagi lebih detail lagi, misalkan pangkal lidah bagian atas itu huruf qaf. Kemudian pangkal lidah bagian bawah itu huruf kaf ya. Nah, jadi pangkal lidah bagian atas qa, pangkal lidah bagian bawah ka ya. Qa, ka. Nah, jadi urutannya dari belakang dulu qa, ka. Sekali lagi pangkal lidah qa, ka. Nah, baru kemudian lidah bagian tengah ada huruf ja, sya, ya, ya, jim, shin dengan ya. Nah, jim, shin dengan ya. Nah, ini kalau ini satu titik ya, bukan berdekatan.
Nah, tapi dia betul-betul di satu titik, lidah bagian tengah nempel di langit-langit mulut ya, di atasnya. Nah, kemudian di lidah bagian depan, nah, di lidah bagian depan ada huruf la dan ro. Nah, kita berikan fathah jadi la naro. Nah, ini juga sama seperti aqsal lisan. Nah, lidah bagian depan ini dia letaknya berdekatan. Jadi bukan di satu titik ya. Nah, dari paling belakangnya ada huruf la, kemudian di tengahnya nun, ya, kemudian di depannya ada ra, ya, la nara. Nah, jadi sekali lagi, pangkal lidah, qongka, lidah bagian tengah, jasyaya, lidah bagian depan, la nara. Sekali lagi ya, sambil diikuti boleh, nah, di rumahnya, di tempatnya masing-masing, ya, sekalipun nanti mic-nya tidak dinyalakan, nah, supaya lebih mudah ya dalam nanti menghafal ya urutan-urutan hurufnya. Sekali lagi ya sambil diikuti. Pangkal lidah, ko, ka. Lidah bagian tengah, ja, sya, ya. Lidah bagian depan, la, na, ra. Nah, saya ulangi lagi. Pangkal lidah, ko, ka. Lidah bagian tengah, ja, sya, ya. Lidah bagian depan, la, na, ra. Nah, jadi kalau kita ulang misalkan dari tenggorokan, ya. Nah, tenggorokan. Nah, ulangi pangkal tenggorokan. Aha, ya. Pangkal tenggorokan. Aha. Tenggorokan bagian tengah. Aha. Tenggorokan bagian atas. Kha, ra. Pangkal lidah. Ko, ka. Lidah bagian tengah. Ja, sya, ya. Lidah bagian depan. La, na, ra. Nah, dan untuk lidah di sini masih ada beberapa tempat lagi ya. Jadi bukan cuma 3, karena makhraj di al-lisan ini dia paling banyak. Nah, kalau total ini ada 10 makhraj. Ya, ada 10 tempat. Nah, kalau yang spesifiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di lidah bagian ujung ya. Nah, di ujung lidah. Nah, ujung lidah ini nanti ada 3 posisi juga. Nah, jadi sudah bercabang lagi ya, Masya Allah. Nah, baru kemudian nanti ada lidah bagian samping ya atau hafata, hafatil lisan. Nah, lidah bagian samping. Nah, yang ujung lidah itu yang betul-betul bagian sini ya. Nah, jadi ujung lidah. Nah, yang pertama, nah dia ujung lidah, nah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas. Nah, ini ingat-ingat ya, cukup panjang kalimatnya. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas. Nah, jadi pangkal gigi seri itu bisa dibilang juga di gusi tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atasnya. Nah, jadi kalau misalkan ini ya bagian ini adalah giginya, nah di sini ada gusinya ya. Nah, maka lidahnya nempelnya di sini. Jadi nempel pas di gusi tempat tumbuhnya 2 gigi seri bagian atas ya atau pangkal gigi seri bagian atas. Nah, tempelkan di sana. Nah, di sana ada huruf to, dal dengan ta. Nanti kita berikan harokat fathah supaya mudah menghafalnya. Podata ya. Podata. Nah, baru nanti di bawahnya ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Kalau tadi pangkalnya, sekarang ujungnya. Ya, ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas. Nah, hurufnya dari huruf yang awal tadi, yang di atasnya, to, da, ta, kita tinggal tambah 1 titik. Ini supaya mudah menghafalnya. Jadi tinggal berikan 1 titik tambahan. Yang tadinya to menjadi zo. Yang tadinya da jadi za. Ya, kasih 1 titik. Yang tadinya ta jadi sa. Nah, jadi to jadi zo, ya, zo, kemudian za, sa. Jadi kalau yang bagian atasnya di pangkalnya ini to data, sedangkan yang bagian ujungnya, nah, ujung gigi serinya itu adalah zo, za, sa. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi, nah, jadi tidak ada satu huruf pun itu yang makhrajnya sampai mengeluarkan lidah, ya. Nah, sampai menjulurkan lidah melebihi gigi. Nah, jadi misalkan jangan sampai kita bilang ta ya, ta itu dengan digigit. Jadi si lidahnya muncul keluar. Nah, itu tidak boleh. Jadi tetap dia ada di
dalam, ya. Hanya nempel di ujungnya saja. Sa, za, zo, ya, zo. Nah, jadi itu tidak ada yang sampai keluar. Termasuk juga misalkan huruf lam tadi bukan al, ya, al, tapi al. Nah, dia di dalam, kan ya? Nah, di dalam al, al. Nah, jadi tidak ada satupun huruf yang itu sampai si lidahnya keluar, ya. Nah, jadi sekali lagi, ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, o, da, da. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, wo, za, sa. Nah, yang ketiganya, ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Nah, ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Za, sa, so, ya. Za, sa, so. Nah, jadi nempelnya di ujung gigi seri bagian bawah. Za, sa, so. Ini juga sama, jangan sampai keluar lidahnya melebihi gigi, ya. Za, sa, so. Nah, jadi kalau kita ulangi dari bagian ujung ini, ya lagi, ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, to, da, da. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, wo, za, fa. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah, za, sa, so. Nah, dan satu lagi di bagian lidah adalah di sisi lidah, ya. Lidah bagian samping nempel di geraham bagian atas. Nah, pada prinsipnya kalau kaidahnya ini sebetulnya kedua sisi lidah, ya, baik sisi yang kanan ataupun yang kiri itu nempel semua di geraham bagian atas. Nah, cuman karena kondisi lidah orang beda-beda, ya mungkin kesulitan juga, tidak seperti lidahnya Rasulullah SAW. Nah, itu boleh pilih antara sisi yang sebelah kanan saja atau yang sebelah kiri saja, ya. Nah, itu yang ditempel di geraham. Nah, terserah enaknya yang mana. Nah, itu yang mengeluarkan huruf bod, ya, menggunakan huruf bod. Do, do, do. Nah, jadi do, ya. Do, hurufnya cuma satu yaitu huruf do. Nah, jadi kita ulang dari ujung. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, po, da, ta. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, wo, za, sa. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah, za, sa, so. Nah, lidah bagian samping, do. Nah, kemudian kita review dulu, ya. Nah, jadi seperti ulang-ulang lah. Nah, supaya tidak lupa yang tadi. Nah, kita ulang dari bagian lidah, baru nanti sambung dari bagian tenggorokan juga, ya. Nah, pangkal lidah, ko, ka. Lidah bagian tengah, ja, sya, ya. Lidah bagian depan, la, na, ra. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, o, da, ta. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, go, za, sa. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah, za, sa, so. Lidah bagian samping, do. Nah, jadi kalau dirangkaikan nanti dari sini, ya, pangkal tenggorokan, aha. Tenggorokan bagian tengah, aha. Tenggorokan bagian atas, kha, ra. Pangkal lidah, o, ka. Lidah bagian tengah, ja, sya, ya. Lidah bagian depan, la, na, ra. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, o, da, ta. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, wo, za, sa. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah, za, sa, so. Lidah bagian samping, do. Nah, jadi makanya bedanya pembelajaran tahsin dengan kajian umum itu ini betul-betul nggak bisa ditinggal, ya. Maksudnya nggak bisa ditinggal, nggak bisa kita cuma dengar doang sambil melakukan aktivitas yang lain, ya. Nah, kalau kajian umum mungkin kan banyak ya dengar-dengar tapi sambil ngapain. Nah, jadi kalau tahsin, nah itu betul-betul kita harus fokus, ya. Nah, kita harus fokus, nah bahkan sebisa mungkin, nah setiap tadi sambil berjalannya materi yang disampaikan, nah itu sambil mengikuti, ya, sambil diikuti. Sebelum nanti kan kalau ada kesempatan ya bisa dicoba satu-satu, ya. Nah, paling tidak tadi diikuti dulu. Nah, jadi kembali tadi baru dua, ya. Baru dua makhraj tambahan dari tenggorokan dan juga dari lidah. Nah, satu lagi, nah dari
asyafatan, ya, atau dari kedua bibir. Nah, kedua bibir ini nanti ada 3 kondisi, ya, di mana kondisi pertama merapatkan kedua bibir. Nah, hurufnya ma, ba, ya, ma, ba. Nah, jadi huruf mim dan huruf ba. Kita fathahkan saja, ma, ba. Nah, merapatkan bibir, ma, ba. Kemudian kondisi kedua adalah memonyongkan bibir, ya, wa, 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 memonyongkan bibir, wa. Nah, kemudian ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah bagian dalam, fa. Sekali lagi, ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah bagian dalam, fa, ya, fa, fa. Ini jangan sampai pak. Nah, kalau pak itu merapatkan kedua bibir. Nah, tapi kalau ini kan bukan, ya, fa, fa. Ujung gigi seri atas nempel di bibir bawah bagian dalam. Nah, sekali lagi diulang dari bibir. Merapatkan bibir, ma, ba. Memonyongkan bibir, wa. Nah, ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah bagian dalam, fa. Nah, merapatkan bibir, ma, ba. Memonyongkan bibir, wa. Ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah bagian dalam, fa. Ya. Nah, fa, fa. Nah, kemudian, nah, dari sini kita ketahui bahwa satu-satunya huruf yang memperbolehkan posisinya memonyongkan bibir itu adalah huruf wa, ya, huruf waw, waw. Nah, itu berarti selain huruf waw dan juga huruf-huruf dhammah, dan juga huruf dhammah, karena huruf dhammah itu sama seperti bunyi huruf waw, ya. Nah, pada suara saja. Nah, jadi wa. Jadi selain waw dan juga dhammah, nah, itu tidak boleh sampai memonyongkan bibir, ya. Nah, maksudnya gimana? Seperti misalkan ada beberapa huruf yang dibacanya tebal, nah, cuman sering sekali, nah, banyak yang membacanya adalah monyong bibirnya, ya, seperti so, so, ya, misalkan so, so, to, ya, so, to, huruf to juga sama. Jadi bukan so, bukan so, to, ya, so, so, to, ya. Di huruf so pertama tadi so, so, kemudian huruf to juga sama to, 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 to. Jadi bukan to, ya. Huruf dot juga sama do, do, do. Jadi bukan do, do, do. Kemudian huruf za juga sama, bukan zo, ya. Za, za, za. Nah, jadi semuanya sekali lagi tidak ada yang monyong, tidak ada yang manyun kecuali huruf waw dan berharokat domah, ya. Nah, jadi waw dan domah saja yang boleh manyun. Baso, soto, somai, sosis. Nah, jadi supaya mudah, kalau biar nggak manyun itu sebetulnya caranya gampang. Cukup tersenyum, ya. So, so, so. Nah, jadi ketika membaca isti'adzah, ya, syaitan, ya, a'udzu billah. Nah, kalau au dia kan domah. Nah, jadi boleh manyun. A'udzu billahi minasy syaitani, ya. Syaitani, bukan syaitani. Syaitani, tapi syaitanir rajim. Nah, jadi posisi mulutnya biasa saja. Nah, tidak kemudian menjadi manyun pada huruf-huruf selain waw atau dhammah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bukan syaitani, ya, syaitani. Nah, begitu juga nanti huruf-huruf yang sering itu dibacanya manyun padahal tidak diperbolehkan. Nah, ini kita ulang menyebutkan dari tenggorokan sampai di bibir. Nah, baru nanti perhatikan iramanya, ya. Pangkal tenggorokan, aha, tenggorokan bagian tengah, aha, tenggorokan bagian atas, kha, gha. Pangkal lidah, qa, ka. Lidah bagian tengah, ja, sya, ya. Lidah bagian depan, la, na, ra. Ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri bagian atas, to, da, ta. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, zo, za, sa. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah, za, sa, so. Lidah bagian samping, bo. Merapatkan bibir, ma, ba. Memonyongkan bibir, wa. Ujung gigi seri atas menempel pada bibir bawah bagian dalam, fa.
aha, aha, kha, qa, ka, jashaya, la, nara, qadata, ghazafa, zasa, sada, ma, ba, wa, fa, aha, aha, kha, qa, ka, jashaya, la, nara, qadata, ghazafa, zasa, sada, ma, ba, wa, fa. Ya. Nah, jadi supaya lebih mudah tadi dilakukan seperti itu. Kalau misalkan dirincikan seperti tadi, nah itu lebih baik. Nah, tapi paling tidak kita tahu tempatnya tadi kebayang ya. Nah, makanya sekali lagi sebisa mungkin diikuti, dipraktekkan. Nah, pakai tangan ya, pakai gerakan. Nah, supaya nanti kalau lebih aktif karena kalau suara saja itu apa ya, faktor untuk mengingatnya masih belum cukup. Nah, ditambah gerakan biasanya itu lebih nambah ya. Nah, nambah nanti persentase buat cepat atau mudah dalam menghafalnya. Nah, sekali lagi ya, langsung pada lagunya. Aha, aha, kha, qa, ka, jashaya, la, nara, qadata, ghazafa, zasa, sada, ma, ba, wa, fa. Aha, aha, kha, qa, ka, jashaya, la, nara, qadata, ghazafa, zasa, sada, ma, ba, wa, fa. Nah, itu untuk rangkaian dari huruf-hurufnya ya. Nah, dari huruf-hurufnya yang kemudian tadi baru kalau nanti itu sudah dihafal, kita memperhatikan ya beberapa apa namanya huruf-huruf yang tadi dalam penyebutannya mungkin sering terjadi kekeliruan atau dianggap mirip ya. Nah, sering mirip-mirip. Nah, jadi misalkan kalau tadi tenggorokan kita sudah bahas ya, masuk di lidah ya. Kalau tenggorokan kan tadi yang jadi pembahasan adalah huruf H ya. H jangan sampai jadi H, jangan dari hidung, kemudian H, udara lebih dulu mengalir, suaranya lembutkan, H, kemudian H ada dengkuran, R, dia lembut dan sedikit tebal. R, ya, mengalir. Nah, kemudian di bagian lidah ada huruf Q dengan kaf, Q dengan K. Nah, ini juga sama ya, sering kadang tertukar-tukar. Qa, min qabli, qa. Nah, jadi dia keluar dari pangkal lidah, ya, pangkal lidah, lidah paling belakang. Nah, dan bunyinya bukan ko, nggak boleh manyun ya, ingat, bukan ko, tapi ka, ka. Nah, jadi si mulutnya tinggal dibuka, ka ya, ka, 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 iqa, iqa, ka, qaqiqu, baqa, ya, baqa, ka, ka, ka. Jadi bukan ko. Nah, ko. Ingat yang boleh manyun hanya huruf waw. Nah, ka, 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 ka nanti ada hentakan sedikit buat keluar udara, ya. Ka. Nah, lebih jelasnya nanti kalau sudah masuk di sifatul huruf. Nah, tapi sejauh ini ka ya nggak terlalu apalah. Nah, tidak terlalu rumit kecuali tadi ya menempatkan sifat alhamdulillahnya nanti. Qa, ka. Yang penting harus beda antara qa dengan ka ya. Itu aja. Qa dengan ka. Jangan sampai ikra. Iqa, ra. Nah, dibedakan. Kemudian huruf ja. Nah, ja, ja. Ja ini ya mirip seperti J, cuman dia nanti tidak boleh sampai mengeluarkan udara. Kemudian sya. Nah, huruf sya ini sya, sya ya. Beda dengan huruf sa, huruf sin. Nah, kalau huruf sin dia huruf S seperti S biasa, S ya, biasa. Nah, kalau huruf shin ini spesial. Nah, spesial ya. Shell, shell, sya, sya, sya. Nah, jadi dia punya udara yang nantinya mengalir ke seluruh bagian mulut. Sya, sya, sya. Bedakan dengan sa. Kalau huruf ya tidak ada masalah insya Allah dia seperti ya biasa saja. Ya, ya, ya. La seperti L biasa. Cuma nanti tinggal perhatikan kapan saat tebal dan tipisnya saja. Nah, kemudian huruf nun seperti N saja ya, biasa. Nah, huruf ra
Ra ini yang juga harus hati-hati ya. Nah, ra, ra. Dia ada getaran sedikit ra, ra. Nah, sehingga dalam sifat ya, sifat bergetarnya ini atau berulangnya yang disebut nanti sifat takrir itu fungsinya supaya tidak terdengar cadel ya, bukan. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim ya, tidak boleh cadel seperti itu dan juga tidak boleh terlalu banyak getarannya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga jangan ya. Nah, tapi cukup nanti sedikit saja. Nah, ra, misalkan ya, ra. Syaitanir rajim, nirrajim, nah, hanya satu kali getaran. Nah, Rahmanir-Rahim itu juga sama ya, satu kali getaran. Jadi bukan nah, dan juga tidak dibaca cadel, bukan nirrajim, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi ada getaran, cuman getarannya sedikit saja. Kemudian ada di huruf selanjutnya itu, nah, ya, antara ta dengan ta, kalau huruf ta seperti huruf T biasa, cuma nanti dia juga seperti huruf kaf, diperhatikan dari segi pengucapan udaranya ya, keluarnya udaranya. Kemudian da seperti huruf D biasa, to. Nah, ini to yang tidak boleh sampai manyun, bukan po. To, 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 ya. To, 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 to. Nah, bukan to. Sirotol, nah bukan sirotol. Sirotol lazina, ya, Nah, dia tebal. Jadi pangkal lidahnya nanti dinaikkan ke langit-langit mulut. Nah, kemudian ada huruf wa, za dengan ta. Nah, ini kuncinya tempatkan saja pada makhrajnya. Jadi ujung lidah tempelkan di ujung gigi seri bagian atas. Wa, ya. Wa dengan za ini dia punya sifat yang berbeda. Kalau fathah tidak akan kelihatan antara za dengan wa ya, tapi kalau kasrah ini yang sering tertukar. Zi, ya. Zi huruf zal, zi kalau huruf wa dia agak tebal. Tebal maksudnya, bukan agak lagi, tebal ya. Zi. Nah, zi. Jadi dibedakan. Sedangkan huruf sa di sini sa beda dengan sa, beda juga dengan sya ya. Sa. Nah, dia lebih apa namanya? Sa. Tipis lah ya. Sa, f. Nah, jadi lebih ketahan si posisi lidahnya. Jadi suaranya mengalirnya ini tidak begitu tajam. Nah, beda dengan as, misalkan as jelas ya, as. Ash. Nah, kalau ini tidak as ngalir tapi agak-agak tadi ya, karena terjepit lah di suaranya itu dengan posisi lidah. Nah, kemudian yang di bawahnya ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian bawah. Ada huruf zai ya. Za ini seperti z biasa. Za ya, bukan ja. Nah, iza ja itu za. Iza zulzilatil mahud. Iza ya pakai za dulu. Iza zulzilatil. Nah, jadi bukan ida juljilatil. Jadi tertukar za dengan da, zai dengan ja, iza baru zulzilatil ya, bukan juljilatil. Zulzilatil. Nah, kemudian huruf sin tadi seperti as biasa, nah huruf so, sode. So. Nah, penyebutannya sekali lagi tidak boleh manyun ya, bukan so, tapi sa. Si, su. Nah, kalau domah baru boleh. Su, sa, si, su. Nah, jadi ada udara yang keluar dan suaranya tajam. So, ya, jangan tertukar dengan huruf sin. Apalagi ketika kasrah. Si, ya, bukan si, tapi su. Nah, jadi sama seperti nanti huruf wa, huruf dot, huruf to. Nah, dia pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit mulut bagian atas tentunya, nah, supaya suaranya tebal. Jadi tebalnya itu bukan karena manyun, tapi tebalnya itu karena pangkal lidahnya itu naik dan melekat di melekat di langit-langit mulut ya.
Nah, ini huruf yang paling sulit terakhir adalah huruf dad, ya. Dha. Tadi dha syarat menyebutkan huruf dad yang harus diingat. Dha ini dia tidak boleh sampai titiknya kembung, ya. Bo. Nah, jadi tidak boleh sampai kembung. Bo. Ya, jadi biasa saja. Bo. Jadi bukan bo. Walau bo, ya. Walau bo. Nah, tapi biasa. Walau dha. Dia mengalir. Walau dha, ya. Al-dha. Allah, 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 walau dha. Dha. Nah, jadi bukan do. Bukan do. Kalau do itu berarti dia di makhraj huruf dal. Do, tapi la, dha. Al, ya. Al. Nah, makanya kalau pengen gampang, mencari tahu makhrajul huruf, kalau misalkan lupa ya, lupa menjabarkan seperti tadi, pangkal lidah apa, ya, kemudian lidah bagian depan apa. Nah, caranya untuk mengetahui makhraj adalah dengan membuat huruf-huruf ini menjadi sukun. Nah, menjadi sukun. Maka ketika huruf ini sukun, maka dia akan kembali ke tempatnya semula. Nah, kalau berharokat dari tempatnya keluar, tapi kalau misalkan sukun, dia dari luar ke tempatnya. Ya. Seperti misalkan al, ya, dari al, maka dia akan kembali ke tempatnya al. Kita bisa rasakan lidah bagian depannya nempel di langit-langit, mulut di atasnya. An, ya, ad, ad, ya, al. Nah, kemudian au. Nah, berarti harus tempelkan di lidah, ya, lidah sampingnya harus nempel nanti di geraham bagian atas untuk huruf dad. Au. Jadi bukan ad kalau itu dal. Au, ya. Al, az. Nah, jadi dibedakan setiap huruf-hurufnya. Nah, jadi tidak ada satu huruf pun yang bunyinya itu sama. Nah, jadi semuanya pasti beda ya. Dari mulai huruf alif sampai huruf ya. Nah, itu bunyinya semuanya berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Nah, di mana total huruf itu kan ada 29 huruf ya. Ada 29 huruf. Nah, kalau yang mengkategorikannya jadi 28 itu sebabnya biasanya menyamakan antara huruf hamzah dengan huruf alif. Nah, jadi sebetulnya itu huruf yang berbeda. Nah, apa bedanya? Yang pertama, huruf alif itu tidak mengenal harokat, ya, tidak mengenal harokat. Nah, jadi huruf alif itu sebagai penanda bentuk mad, ya, kebanyakan. Kalaupun diberikan harokat, nah maka karena dia ada di awal kalimat, ya, seperti alhamdu. Alhamdu itu a-nya adalah huruf alif, ya, bukan hamzah. Jadi kalau kita baca diwasalkan, a-nya tidak akan terbaca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Bahkan di kalimat basmalahnya juga banyak huruf alif yang tidak akan dibaca. Bismillah bukan bismi Allahu ar-Rahman, ya. Nah, tapi bismillahi. Bismillahi bukan bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Nah, jadi semua di huruf alif lam itu adalah betul-betul huruf alif yang dia tidak kenal harokat. Nah, makanya ketika diwasalkan itu tidak akan terbaca. Terbacanya hanya ketika ada di awal kalimat, ya. Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, alhamdu, ya. Nah, sedangkan kalau huruf hamzah dia mengenal harokat. Jadi yang kita baca a, i, u itu adalah huruf hamzah. Qul huwallahu ahad. Ahad, a-nya adalah huruf hamzah. Nah, karena dia dibaca sekalipun diwasalkan. Nah, jadi kalau 28 menyebut 28 huruf ya berarti itu kemungkinannya ya menggabungkan antara hamzah dengan alif. Adapun yang menyebut 30 huruf itu berarti menambahkan huruf lam alif ya yang merupakan gabungan dari huruf lam dan huruf alif. Nah, jadi kembali kalau huruf aslinya itu ada 29 ya. Ada 29. Nah, yang masuk nanti ke dalam tadi. Nah, kalau total makhrijul huruf seluruhnya kan dari 5 tempat itu berkembang seperti ini ya, bercabang. Nah, jadi totalnya ada 17 tempat ya. Nah, makhrijul hurufi sab'ata asar 'ala allazi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi makhrijul huruf itu adalah ada di 17 tempat. Nah, tempatnya sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan ya.
Nah, jadi dari mulai al-jauf ya patokannya al-halqu, kemudian al-lisan, asy-syafatan dan al-khayshum. Nah, dan al-khayshum. Nah, jadi kalau bisa yang tadi ya lagunya cukup di lagunya saja itu hafalkan ya supaya mudah gitu. Jadi sekali lagi aha arha kha qa jashaya la nara qadata ghazata zasa sada ma bawafa. Nah, jadi supaya lebih mudah untuk dihafalkan. Ya. Nanti insya Allah baru kemudian di episode ketiganya, nah kita mempelajari sifat-sifat huruf. Nah, bagaimana caranya menyebutkan huruf-huruf tersebut. Nah, untuk lebih sempurna lagi, ya. Nah, kalau ini baru makhrajnya, nanti kemudian sifatnya yang menandakan atau yang menjelaskan cara untuk membunyikan huruf-huruf yang tadi sudah kita pelajari. Khawatir kalau misalkan disekaliguskan di sini nanti bingung ya karena kebanyakan. Baik, nah mungkin selebihnya nanti ya kalau misalkan ada yang mau nyoba, ada yang mau bertanya itu dipersilahkan ya. Nah, untuk materi tentang makhraj ya sudah sampai di sini insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selebihnya silakan saya kembalikan dulu ke host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah jazakallah Ustaz atas materinya tentang makharijul huruf pada sore hari ini. Untuk teman-teman peserta, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mungkin raise hand dulu ya. Atau kalau misalnya mau di kolom chat juga boleh dipersilakan. Ada Kang Ramdan, enggak Kang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suaranya Kang ya, jelas? Ya, jelas alhamdulillah. Saya lagi di Madinah hari ini, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Baik, Ustadz, Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair atas ilmunya hari ini. Ada ingin saya sampaikan, apa namanya, pertanyaan. Ini terkait salah satu huruf, ini Ustadz, huruf go yang di samping itu Ustadz. Ya. Nah, itu bagaimana kan cara membiasakan membaca huruf dho itu Ustadz? Kadang-kadang suka sulit gitu, yang biasanya kita do gitu, ini malah dho gitu. Seperti di surah apa namanya? Surah Ar-Rahman lah ya, yang wassama rafa'aha wa itu tak cara membiasakan huruf dho itu tak di samping. Lebih ke Ya. berarti tak pertanyaannya. Baik. Gimana langsung? Ya, mungkin boleh langsung Ustaz. Ya, baik. Bismillah. Nah, jadi kalau bicara kita tentang membiasakan, ya berarti sebetulnya tinggal dipersering ya, mengulang-ulang. Nah, cuman dari segi caranya, nah karena supaya apa namanya tadi tidak tertukar dengan huruf yang lain, nah, kemudian supaya semakin terbiasa. Nah, itu yang pertama. Nah, sebagai perbandingannya, ya persering nanti kita mendengarkan tilawah ya. Nah, yang dibaca misalkan langsung saja, langsung standar paling tingginya lah, misalkan sama orang Arabnya kan ya. Nah, takutnya kan ketika sudah orang kesekian, itu semakin berubah ya. Nah, jadi mumpung misalkan medianya sudah banyak, kita bisa mendengarkan murotal dari para masyayikh misalkan. Nah, itu sering diperdengarkan, ya sering mendengar. Nah, bahkan bisa terbantu nanti misalkan dengan apa ya? Nah, mendengar ada film-film dengan percakapan bahasa Arab misalkan. Nah, itu jadi telinga kita sudah dibiasakan dulu. Bagaimana nanti mereka menyebutkan bunyi dha ya. Dha. Nah, jadi tadi wa wadha'al mizan atau wadduha. Ya, kemudian waladha ya, waladhalin. Nah, jadi tadi yang pertama adalah sering mendengar dulu supaya si lidah kita terbiasa ya, mana bunyi huruf bod, mana bunyi huruf yang lainnya.
Nah, karena yang sering tertukar dengan huruf dha itu, nah ini aneh sebetulnya, tertukar huruf dha itu malah dengan huruf za. Yang ini makhrajnya jauh, ya, jauh gitu. Za. Kalaupun mau huruf za itu tertukarnya dengan huruf zal karena dia satu makhraj ya. Nah, bisa dilihat kan di tarful lisan bagian tengah ada huruf za dengan za ini satu makhraj cuman dia beda sifat. Kalau tertukar ini masih bisa dikatakan wajar lah. Nah, wajar ya, za dengan za, zi dengan zi misalkan masih sama, zi dengan zi. Nah, tapi kalau udah bicara dot ini kan jauh sebetulnya. Nah, kalaupun mau tertukar, ya, lebih wajar tertukarnya dengan huruf dal. Da, wadduha itu dal, wadduha. Nah, tinggal menarik si lidah ke sisi lidah ya, lidah samping tempelkan di geraham. Ba, 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 ba. Nah, kemudian tadi biasakan mendengar yang pertama, yang kedua kita terus ulang-ulang. Ba, di, bu. Nah, ya makanya kan biasanya ada latihan dalam rangkaian huruf ya. Ba, di, bu, bel. Ya. Nah, itu terus ulang-ulang. Jadi ketika nanti kita memperbaiki satu huruf, nah, di antara beberapa huruf yang dirasa masih sulit, nah ini cara memperbaiki dan membiasakannya jangan sekaligus, misalkan dalam satu hari diulang-ulang itu langsung berapa huruf. Cukup satu hari satu huruf saja. Nah, misalkan dirasa sulit huruf dot, maka satu hari itu terus latihan huruf dot ya. Nah, bahkan kalau misalkan di antara cara-cara yang sering saya sampaikan gitu ya, yang nyelenehnya gitu. Di percakapan sehari-hari kita ubah semua huruf D itu jadi do gitu. Nah, jadi huruf D itu jadi do ya supaya lebih terbiasa. Nah, misalkan apa ya? Baude ke mana? Ini bukan badek lagi gitu. Badek. Oh, akang di mana ti Bangbung. Bangbung. Nah, jadi kan yang tadinya D jadi do. Sama seperti misalkan tadi ya huruf lo misalkan. Kalau masih sulit ya ubah aja semua huruf G dalam percakapan teh jadi huruf ghain ya. Cik kita pangnyandakeun bedog. Bedog. Eta di dapur aya teh jajodog gitu. Jajodog. Nah, jadi itu sambil nyantai ya, sambil iseng atau apa gitu. Nah, makanya tadi kalau di percakapan sehari-hari kita, nah boleh ya diselingi dengan cara-cara seperti itu. Nah, jadi nanti akan terbiasa ya. Nanti akan terbiasa. Nah, jadi tadi lo, do. Jadi sekali lagi yang pertama dibiasakan mendengar dulu ya perbedaan nanti huruf bot ya dengan huruf-huruf yang lain. Nah, baru ketika mendengarkan kita tinggal ikuti ya semaksimal mungkin ya, supaya mudah tadi disesuaikan dengan makhrajnya. Jadi ketika tadi sudah tahu bahwa makhrajnya dot itu di lidah bagian samping, nempel di geraham bagian atas, nah maka coba tempelkan lo ya, do. Yang nempel ini semua ya, dari mulai pangkal sampai ke ujung. Nah, jadi bukan bagian sininya doang. Nah, jadi pangkal sampai ke ujung semua nempel full. Lo. Dan dia mengalir. Lo. Walallah. Walallah. Jadi tidak tertahan, bukan walad do. Ya, bukan walad do. Walallah. Walallah. Wadduha. Allah ya Allah tadi wada'al mizan. Nah, kalau di kalimat itu kalau ya ketika hurufnya dia berdiri do saja, nah insya Allah tidak begitu rumit sih. Nah, ketika yang sudah mulai rumit itu ketika dia sudah bertasydid ya. Nah, bertasydid ada dalam kondisi kasrah dhi bukan di dhi. Nah, dhammah juga sama dhu. Jadi yang semacam itu, nah sekali lagi caranya seperti tadi ya. Ulang satu hari satu huruf saja, rangkaikan. Nah, tinggal dirangkaikan nanti dalam kalimat-kalimat yang lainnya, insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan dengan nanti sering ya akhirnya kan jadi terbiasa ya. Nah, bisa karena biasa. Allah a'lam bishawab. Baik, atur nuhun Ustaz dan juga Kang Wildan atur nuhun. Oke, nuhun Kang Ramdan. Mangga peserta yang lain yang ingin
bertanya dipersilakan untuk raise hand atau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ini Ustaz huruf dal waktu itu pembacaan Al-Fatihah. Alhamdulillah itu yang betul alhamdu atau alhamdu Ustaz? Ya. Baik ya. Ya Ustaz. Nah, jadi huruf dal itu ya, sebenarnya. Nah, jadi huruf dal itu dia nanti punya sifat tidak mengeluarkan udara ya. Nah, jadi huruf dal itu enggak keluar udara. Da, du, da, di, du. Nah, jadi tidak mengeluarkan udara, jadi bukan da, di, du ya. Nah, da, da. Nah, jadi nanti untuk mengecek apakah huruf tersebut mengeluarkan udara atau tidak, nanti bisa kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut ya. Seperti ini, misalkan kalau masih kerasa ada hentakan udara keluar, nah berarti masih belum sesuai. Tuh, misalkan. Alhamdu, ya bukan alhamdu. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Nah, jadi lebih seperti D biasa, ya maksud D biasa di sini ya kebiasaan apa ya? Nah, karena ada memang beberapa daerah yang D-nya ini medok ya mungkin. Bo, jadi seakan-akan dia keluar udara. Nah, jadi tidak boleh ya. Da, di, du ya. Da, di, du, bade. Du, da, da, ni, da, da, na, minal mudani, madi, da, ni, da. Alhamdulillah. Alhamdu ya. Alhamdu. Nah, jadi da-nya itu cenderung dia jelas ya. Seperti D sebagaimana biasanya dan tidak mengeluarkan udara. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mangga dipersilakan. Alhamdulillah. Mungkin saya mau bertanya Ustaz. Ya, boleh. Jadi saya pernah dikoreksi katanya bacaan ja saya itu kayak ada hamesnya Ustaz. Nah itu bagaimana untuk menghilangkan hamesnya? Karena katanya ja nggak boleh ada hamesnya, terdengar seperti ca jadi. Ya, betul ya. Nah, jadi kalau huruf jim itu sama, tidak punya sifat hamas dalam arti tadi tidak mengeluarkan udara. Nah, makanya ada sekitar 4 huruf jahar, ya huruf jahar itu yang tidak keluar udara yang sering disangka hamas. Karena dalam prakteknya banyak yang mengeluarkan udara. Di antaranya tadi huruf jim, ya, huruf za, huruf zal, dan huruf zai. Nah, jadi keempat huruf ini sebetulnya dia nggak boleh keluar udara. Nah, maka dalam pengucapan, banyak yang ini masuknya kepada yang disebut dengan lahnul khafi, ya kesalahan yang samar. Nah, kalau samar, ya ketahuannya tadi hanya sebatas keluar udara atau tidak. Nah, yang pertama solusinya tadi sama ya. Kalau kita mau ngecek dulu bacaan huruf kita seperti ja tadi keluar udara atau tidak, maka kita tempelkan saja, bukan tempel, letakkan ya telapak tangan di depan, nggak terlalu jauh, nggak terlalu juga dekat. Ja, 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 ja. Nah, kalau masih kerasa udara di sini kan berarti masih keluar. Nah, tinggal nanti usahakan si udara itu tidak keluar. Ja, 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 ya, jajan. Nah, sama seperti sebetulnya pengucapan huruf J, ja, ja. Nah, hanya tadi jangan sampai ada udara yang keluar. Ja, jajiju, ya, bukan jajiju. Nah, kalau keluar udara cenderung ada tadi ya mirip emang c-nya gitu. Ja, 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 ja. Nah, jadi bukan ja, 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 ji, ju. Nah, jadi tinggal bagaimana caranya kita ya. Sebetulnya ini lebih ke apa ya? Kalau huruf jim ini ya lebih ke feeling gitu. Nah, gimana caranya karena supaya ja ini tadi tidak keluar udara. Ja, sama seperti huruf zai juga sama. Huruf zai tidak boleh keluar udara. Nah, padahal kalau kita bilang z itu pasti keluar ya. Za, zebra. Nah, ini sama. Nah, tahan saja si udaranya jangan sampai keluar. Z, bukan za. Nah, akan terdengar jelas kalau huruf-huruf semacam itu
Nah, kalau kita misalkan perdengarkan di depan mic. Nah, kalau pakai mic, keluar udara dengan tidak biasanya akan lebih terdengar. Kalau keluar udara akan ada gemuruh ya. Az, az. Nah, itu keluar udara. Az, az. Beda ya. Az. Nah, yang pertama tadi ketika bergemuruh, nah itu berarti dia keluar udara. Az, nah itu udaranya tidak keluar. Aj, 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 aj. Nah, itu keluar udara. Aj, aj, ja, ja. Nah, ja, ja. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita pakai mic, nah itu si udara akan lebih jelas. Nah, karena kan pengaruh ya, jadi ada gemuruh-gemuruhnya. Nah, jadi selain nanti coba gini, ja, ja, ja ya. Nah, boleh sesekali misalkan setiap kita membaca ketika kita membaca ayat-ayat ya, ayat-ayat Al-Qur'an, nah supaya bisa terkoreksi sendiri misalkan kalau lagi latihan ya. Nah, itu kita rekam. Nah, tapi si mic-nya tadi agak diperdekat. Jadi biar tahu mana yang keluar udara, mana yang bukan. Nah, jadi ketika tadi ini masih ada gemuruhnya ja, berarti masih kurang ya. Nah, masih kurang ditahan untuk udaranya. Nah, jadi seperti itu ya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Yap, nuhun Tat. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Isro. Afwan, izin bertanya. Untuk huruf kho, makhrajnya ada di ujung tenggorokan. Namun, huruf kho mempunyai sifat isti'la atau terangkat. Pangkal lidah ke langit-langit ketika diucapkan cenderung seperti ngorok atau gimana Ustadz? Soalnya pernah dikoreksi saat pengucapannya kurang tebal. Gitu Ustadz. Baik. Nah, ini nanti lebih ke sifat. Nah, yang pertama tadi makhrajnya betul ada di ujung tenggorokan atau tenggorokan bagian atas ya, lebih tepatnya disebut adnal halqi. Nah, dan sifatnya salah satunya adalah isti'la ya. Isti'la itu tadi terangkatnya lisan ke langit-langit sehingga semua huruf isti'la ini kalau berharakat fathah dia bunyinya mirip-mirip ke o. Ya, mirip ya, bukan o. Seperti kha, kha, ra, ra, ta, za, sa, ba. Nah, jadi semua yang o itu kecuali ra dia isti'la. Nah, jadi terangkat kha. Nah, kemudian selain isti'la yang membedakan huruf kha dengan huruf dad, dengan za, dengan ta ya, dengan apa tadi dad, sa. Nah, dia huruf kha ini isti'la tapi sifat selanjutnya infitah, terbuka gitu. Nah, jadi bunyi o-nya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu a. Jadi bukan kha, kha ya. Jadi kalau terkait dengan dengkuran tadi harus ada dengkuran, jangan sampai hilang seperti ha misalkan. Ha itu berarti makhrajnya sudah salah ya. Kha, kha. Nah, kalau sudah ada dengkuran berarti makhrajnya tepat, tinggal bagaimana terapkan di sifat hurufnya. Nah, jadi tadi isti'alanya istifal. Isti'ala tapi istifal, dia terangkat tapi enggak lengket. Langsung kemudian terbuka. Jadi bunyinya bukan kha, tapi kha bukan juga kho. Nah, kalau kho dia terlalu tebal, larinya ke itbaq nanti. Kho misalkan, tapi kha, kha ya, kha. Nah, kalau misalkan disebut apa tadi kurang tebal. Nah, jadi ketika disebutkan misalkan pernah dikoreksi kurang tebal, ada kemungkinan masih terdengar seperti a. Jadi kha misalkan Khalid, Khalid itu memang kurang tebal. Harusnya agak tebalkan lagi kha, kha, Khalid, Khalid. Tapi bukan Khalid ya. Khalidina khalidina fiha abada khalidina bukan khalidina ya, beda ya khalidina dengan khalidina beda lagi dengan khalidina. Nah, itu yang terlalu tebal. Nah, sekali lagi kalau yang kurang tebal tadi istilahnya tidak diterapkan, dia akan terbaca menjadi khalidina, kha. Nah, berarti belum tebal. Nah, kalau terlalu tebal jadi dia terlalu o, khalidina. Nah, harusnya pertengahan antara itu. Kha ya. Kha. Khalidina fiha abada. Nah, jadi itu mungkin ya. Kha. Nah, dan nanti insya Allah kalau terkait dengan sifat huruf, nah nanti lebih mendetailnya, nah itu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sementara itu paling yang untuk membedakan mana yang dia tipis, nah, tebal dan juga
tebalnya biasa saja, tidak terlalu tebal. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan menjawab. Mungkin satu lagi barangkali kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan kajian tahsin pada sore hari ini. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kajian yang telah kita ikuti ini membawakan keberkahan, dan jangan lupa kita terus untuk mempraktekkan, karena betul tadi kata Ustadz, kalau tahsin beda dengan kajian yang lain, jadi memang perlu banyak latihan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa mentahsinkan bacaan Quran kita. Kita tutup dan sempurnakan kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Zulfikar Tamher yang telah mengisi kajian pada sore hari ini, dan juga jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang telah hadir. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu kita bisa berkah, tidak saja kepada diri kita sendiri tapi juga kepada orang lain. Saya tutup sebagai MC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustaz. Nuhun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ilmunya Ustaz. Hatur nuhun Ustaz. Al-Quran, yaitu di Syamil Quran Bandung. Bagaimana kemeriahan dan juga senangnya anak-anak 5 besar bisa diajak jalan-jalan dan melihat proses percetakan di sana. Kita lihat bersama, ini dia tayangannya. Untuk menambah semangat menghafal Al-Quran, Syekh Ali Jaber bersama ke-5 besar Hafiz Indonesia akan jalan-jalan ke kota Bandung. Mau kemana ya kira-kira? Ini mana sih? Aku banyak Syamil Quran. Syamil Quran? Tempat apa ya? Tempat apa sih? Sebentar, aku pikir dulu ya. Iya. Aku tahu. Syamil Quran itu tempat percetakan Al-Quran, tahu? Iya, aku juga tahu. Aku udah ingat. Kita ada di Ya. Bandung. Teman-teman kita kemana sih? Mana dong kalau lu? Kak Irfan, ayo. Kita di sini. Ayo dong, Syekh. Ayo, siap. Bismillah. Wah, ternyata selain Al-Quran, di sini juga diproduksi buku cerita Islami. Dan 5 besar Hafiz Indonesia berkesempatan melihat proses pengembangan kreatifnya. Nah, ini saatnya yang paling ditunggu-tunggu. Ke-5 peserta akan berkeliling pabrik Syamil Quran untuk melihat proses pembuatan Al-Quran. Wah, senangnya. Menuliskan ayat Al-Quran melalui komputer grafis. Proses pencetakan. Tiap lembarnya dijahit menggunakan mesin khusus. Dan proses terakhir adalah penjilitan. Wah, jadi deh Al-Qurannya. Syamil Quran punya kejutan nih buat Hafiz Indonesia RCTI. Hanya ada satu untuk satu Hafiz Indonesia RCTI, dan cuma ada satu Quran ini di seluruh dunia. Wah. Panggilin ya. Dipanggilkan oleh Om Rizan nih, Musa. Musa mana? Lihat. Wah, ada foto Musanya. Qurannya ada foto Musanya, subhanallah. Yang berikutnya, Denisa. Musa.
biasa. Ada fotonya.